STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa uhyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, Radio Al-Kanz, Radio As-Sunnah, dan pemirsa TV Media Sunnah Aceh, serta yang mengikuti kajian ini di media Aceh Tafaqquh Fiddin atau kawan-kawan di Clubhouse 46. Maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas pertemuan kita yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan ini di pagi hari yang cerah ini, bertemu di majelis ilmu agama dalam rangka tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr, dan dalam rangka tafaqquh fiddin. Kita memohon dan berharap kepada Allah Jalla wa'ala agar menjadikan kita dari hamba-hamba yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Muadz radhiyallahu an. Allah Jalla wa'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutajawirina fiyya wal mutabazilina fiyya. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karena aku. Mereka duduk-duduk sesama mereka karena aku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karena aku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karena aku. Salawat dan salam selalu kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau, serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan, yang telah bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwanil karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Berikut ini kita akan masuk ke dalam bab al-khawfu minasyirik, takut dari kesyirikan. Sifat selalu merasa takut dari kesyirikan adalah sifat mukmin sejati. Baik, kita bacakan beberapa dalil yang telah beliau sebutkan di dalam bab ini terlebih dahulu. Yang pertama adalah firman Allah Jalla wa'ala dari surat An-Nisa ayat 48 dan ayat 116, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak akan mengampuni pelaku kesyirikan, dosa kesyirikan, apabila dia mati dan dia belum bertobat darinya, walaupun dia memiliki banyak ibadah dan memiliki akhlakul karimah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi Allah Jalla wa'ala akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik, sekalipun ketika ia mati dia belum sempat bertaubat darinya. Ayat yang kedua adalah firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Ibrahim ayat 35. Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa Ibrahim alaihissalam yang merupakan nabi dan rasulnya Allah Jalla wa'ala, yang telah membangun Ka'bah, yang telah berdakwah sekian lama kepada tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan, serta menghancurkan berhala-berhala besar yang disembah selain Allah Jalla wa'ala saat itu. Bersamaan dengan itu, beliau masih berdoa kepada Allah Jalla wa'ala dengan doanya yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari peribadahan kepada berhala, dari kesyirikan. Apabila Nabi Ibrahim alaihissalam, yang merupakan kekasihnya Allah Jalla wa'ala, yang telah melahirkan anak keturunan yang dijadikan sebagai para nabi dan para rasul oleh Allah Jalla wa'ala untuk Bani Israel dan untuk bangsa Arab, apabila beliau yang sudah seperti itu predikatnya, kemuliaan dan keutamaannya, masih mau berdoa kepada Allah Jalla wa'ala dan memohon kepadanya
agar dijauhkan dari peribadatan kepada selainnya. Demikian pula terhadap anak keturunannya. Apabila beliau masih khawatir, masih takut dari kesyirikan akan terjerumus ke dalamnya diri beliau dan anak keturunannya, maka tentunya kita harus lebih takut lagi, karena kita tidaklah lebih beriman daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita tidaklah lebih terjamin dari kesyirikan daripada Nabi Ibrahim alaihi salam dan anak keturunan beliau dari kalangan para nabi dan para rasul. Wa fil hadis, dan di dalam sebuah hadis kata beliau, maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesuatu yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Maka para sahabat yang pun bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya. Di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan setelah itu dengan sabdanya, yusalli ahadukum fayuzayyinu salatahu lima yarahu ahad. Di mana salah satu di antara kalian melakukan salat, kemudian dia mengindah-indahkannya karena mengetahui ada seseorang yang sedang melihat salatnya. Karena ada calon mertua, ya calon komandan atau siapapun yang dia charper kepadanya, akhirnya dia mengindah-indahkan salatnya agar dipuji dan sanjungi atasnya. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang mati sedang ia melakukan kesyirikan, berdoa, beribadah kepada selain Allah Jalla wa'ala, memalingkan salah satu dari ibadah kepada selain Allah, dakhalan nar, maka dia pasti akan masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dengan bahasa, man mata yusyriku billahi syai'a dakhalan nar. Barang siapa yang melakukan mati dan dia berbuat syirik kepada Allah Jalla wa'ala, belum bertaubat darinya sampai ia mati, maka dia pasti masuk neraka. Wali Muslim an Jabir radhiyallahu an, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man laqiyallaha wa huwa la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dan dia tidak membawa dosa syirik kepada Allah sedikit pun, maka dia pasti masuk syurga. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dan dia melakukan dosa syirik kepada Allah dengan sesuatu, maka dia pasti masuk neraka. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dua ayat dan tiga hadis yang beliau sebutkan di dalam bab ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslim dan muslimah itu bagaimanapun dekatnya dia dengan Allah Jalla wa'ala, bagaimanapun ia melihat dirinya memiliki ibadah yang banyak, berada di lingkungan yang penuh dengan ahli tauhid, dengan orang-orang saleh, dia berada di dalam sebuah rumah tangga yang penuh dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kendati demikian dia tidak boleh merasa aman dari yang namanya kesyirikan. Dia tetap harus selalu waspada dan selalu khawatir, selalu takut akan terjumus ke dalam kesyirikan. Inilah sifatnya seorang mukmin sejati. Ada beberapa catatan penting untuk kita ketahui terkait bab yang beliau angkat ini. Yang pertama, bahwa kesyirikan yang beliau maksud di dalam bab ini, di mana seorang mukmin hendaknya selalu memiliki rasa takut dari yang namanya kesyirikan, ini mencakup syirik besar dan syirik kecil. Kenapa demikian? Karena beliau membawa beberapa dalil yang menunjukkan kepada syirik besar dan beberapa hadis yang menunjukkan kepada syirik kecil. Ayat yang pertama yang beliau sebutkan itu surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih.
Allah Jalla wa'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang maksud dengan kesyirikan di sini adalah syirik besar. Adapun syirik kecil, maka apabila dia memiliki ibadah banyak dan mencukupkan, maka tidak mustahil Allah Jalla wa'ala akan mengampuni dosa kesyirikan kecilnya yang ia belum bertobat darinya karena ibadahnya yang banyak. Walaupun sebagian ulama juga ada yang berpendapat bahwa firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat An-Nisa di atas, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah Jalla wa'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Ini mencakup syirik besar dan mencakup syirik kecil. Kenapa? Karena kalimat ayyushraka bih itu takdirnya adalah isyrakan bihi. Karena an di sini adalah harfu nasbin wa masdar. Setiap fi'il mudhari yang datang setelahnya ditakwil menjadi masdar, maka menjadi innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Dan di dalam ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah, sastra Arab, dimaklumi sebuah kaidah bahwa kata yang nakirah apabila disebutkan pada konteks penafian, maka dia bermakna umum, mencakup seluruh jenisnya yang masuk ke dalam kata tersebut, keumuman kata tersebut. Maka dengan itu, seluruh kesyirikan, baik itu syirik besar atau syirik kecil, itu tidak akan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala apabila seorang mati dan belum bertobat darinya. Dalil kedua yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan syirik besar, syirik di sini adalah syirik besar dan syirik kecil, adalah firman Allah Jalla wa'ala setelahnya, yang beliau sebutkan setelahnya, wa junubani wa baniya an na'budal asnam. Peribadahan kepada berhala adalah syirik besar. Tidak ada syirik kecil. Menyembah berhala. Ini menunjukkan bahwa kalimat syirik di sini mencakup syirik besar yang pertama, sebagaimana penjelasan yang di atas, dan mencakup syirik kecil. Karena beberapa hadis yang beliau sebutkan setelahnya berbicara tentang syirik kecil. Seperti hadis pertama yang beliau sebutkan. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Para sahabat pun bertanya, apakah yang engkau maksud dengan syirik kecil, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau pun menjawab, adalah riya, ingin dipuji, ingin disanjungi atas ibadah yang ia lakukan. Sehingga dia berusaha memperlihatkannya atau memperdengarkannya kepada manusia dengan tujuan agar mereka memuji dan menyanjunginya atas ibadah yang ia lakukan tersebut. Ini catatan yang pertama, bahwa yang dimaksud oleh Syekh, seorang mukmin sejati itu selalu takut dan khawatir dari yang namanya kesyirikan. Itu mencakup syirik besar dan syirik kecil. Dan telah kita bahas berulang kali di pembahasan kitab ini, dan terkhusus di awal pembahasan kitab ini, definisi syirik secara umum dan perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Walillahil hamdu wal minnah. Catatan kedua untuk bab yang telah kita baca ini adalah bahwa dosa syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Apabila seorang hamba mati bertemu dengan Allah dan dia belum bertaubat dari yang namanya kesyirikan. Walaupun ketika di dunia dia ahli salat. Dia ahli salat wajib, salat sunnah. Dia ahli puasa wajib, puasa sunnah. Dia gemar melakukan haji. Setiap tahun pergi haji. Ya, dalam setahun sekian kali pergi umrah. Dia juga ahli zakat. Gemar bersedekah. Dia memiliki sosial yang cukup bagus dengan masyarakatnya. Sehingga dia dipuji dan dicintai oleh keumuman masyarakatnya. Akan tetapi dia bertemu dengan Allah. Dia mati belum bertobat dari satu kesyirikan yang ia lakukan. Baik itu syirik besar atau syirik kecil. Maka dosa syiriknya tersebut tidak akan terampuni. Dia pasti diadab terlebih dahulu di dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Apabila itu syirik kecil, syirik yang dia belum bertobat darinya itu adalah syirik besar, maka dia kekal selama-lamanya di dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Dan ibadah-ibadah banyak yang ia lakukan tersebut akan menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah Jalla wa'ala. Menjadi sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami kumpulkan ibadah-ibadah yang telah mereka kerjakan.
kemudian kami jadikan debu yang berterbangan. Allah Jalla wa Ala juga berfirman di dalam surat At-Taubah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah." Tidaklah sedekah-sedekah mereka itu ditolak oleh Allah Jalla wa Ala, melainkan karena mereka tidak beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Dan yang kedua, apabila syirik yang ia belum bertobatnya tersebut adalah syirik kecil, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka Allah. Dan ibadah-ibadah yang ia kerjakan lainnya yang tiada kesyirikan kecil di dalamnya, tiada riya di dalamnya, tetap diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Hanya saja dia harus singgah di dalam neraka terlebih dahulu untuk dibersihkan dari dosa syirik kecil tersebut. Nah, namun bukan berarti kalau dia tidak kekal berarti mending ya, berarti aman ya, walaupun masuk cuma sebentar ya akhi. Jangan pernah bermain-main dengan neraka Allah. Jangan pernah meremehkan akan azab Allah Jalla wa Ala di alam barzakh maupun di dalam neraka Allah Jalla wa Ala. Tahukah kita tentang neraka Allah Jalla wa Ala? Nabi SAW sendiri bersabda di hadapan para sahabatnya, sebuah sabda yang membuat para sahabat yang menangis terisak-isak dan mengusap air mata mereka dengan baju-baju mereka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, bagaimana ngerinya azab di alam barzah, kegentingan hari kiamat dan dahsyatnya neraka Allah, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika itu para sahabat pun menangis, terisak-isak dan mengusap air mata mereka dengan baju-baju mereka. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana ahli nari 'adzaban yawm al-qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibaghuhu fayadhunnu annahu ashadduhum 'adzaba wa huwa ahwanuhum 'adzaba." Sesungguhnya penghuni neraka Allah yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan dua bara api di bawah kakinya, lantas meleleh dan mendidih otaknya. Maka ia pun menduga bahwa dirinya adalah penghuni neraka Allah yang paling keras siksaannya, sementara ia adalah penghuni neraka Allah yang paling ringan siksaannya. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu di dalam alam barzakh, di hari kiamat atau di dalam neraka Allah Jalla wa Ala, satu harinya itu panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini. Bahkan sebagian hari yang lainnya Allah Jalla wa Ala katakan 50,000 sanah, seperti 50.000 tahun di dunia ini. Ini catatan kedua untuk bab ini. Catatan ketiga untuk bab ini adalah terkait firman Allah Jalla wa Ala, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Jalla wa Ala akan mengampuni dosa-dosa duna dzalik, selain itu, di bawah itu, maksudnya di bawah kesyirikan. Ada sebuah faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menegaskan bahwa kalimat wa yaghfiru ma duna dzalik maknanya adalah yang di bawah kesyirikan. Maka ayat ini tidak tepat diterjemahkan menjadi dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Karena di sana ada dosa selain kesyirikan tetapi dia setara dengan kesyirikan. Seperti mencela Allah, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghalalkan zina, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan telah diketahui secara darurah. Nah, itu juga salah satu dari dosa pembatal Islam. Nah, memperolok-olok agama Allah juga tidak kalah besarnya dengan dosa kesyirikan. Sama-sama pembatal Islam dan membuat pelakunya kekal di dalam neraka Allah Jalla wa Ala apabila dia mati dan belum bertobat darinya. Maka kalimat wa yaghfiru ma duna dzalik itu tidak tepat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain itu. Tetapi tepatnya adalah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan, dari dosa-dosa yang tidak membatalkan Islam seseorang. Catatan berikutnya untuk bab ini adalah bahwa dosa-dosa yang di bawah kesyirikan, apabila seseorang mati dan dia belum bertobat darinya, maka aqidatus salaf, aqidatu ahli sunnati wal jamaah dalam hal ini adalah tahta masyiatillah, berada di bawah kehendaknya Allah Jalla wa Ala. In syaa 'adzabahu 'alaiha wa in syaa tarakah. Apabila Allah berkehendak mengadabnya, maka Allah akan mengadabnya terlebih dahulu di dalam neraka Allah Jalla wa Ala. Sehingga
ia bersih dari dosa-dosa tersebut, kemudian dikeluarkan, dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, kemudian dimasukkan ke dalam syurga, kekal selama-lamanya. Tapi jika Allah Jalla wa'ala berkehendak untuk memaafkannya, maka Allah akan memaafkannya. Tiada yang bisa memaksa Allah Jalla wa'ala. Maka ini adalah salah satu dari perbedaan antara aqidatu ahli sunnati wal jamaah, aqidatu salaf dengan aqidah khawarij dan mu'tazilah. Khawarij dan mu'tazilah mengkafirkan kaum muslimin karena dosa besar yang di bawah kesyirikan. Sehingga mereka kaum khawarij menganggap pelaku dosa-dosa besar dan dia mati belum bertobat darinya sebagai kafir, kekal di dalam neraka Allah selama-lamanya. Sedangkan mu'tazilah, mereka tidak menganggap atau tidak menamakannya kafir, tidak pula menamakannya mukmin, tetapi mereka sepakat dengan kaum khawarij bahwa orang yang mati dan belum bertobat dari dosa-dosa besar yang di bawah kesyirikan sebagai penghuni neraka Allah yang kekal di dalamnya. Adapun ahlu sunnati wal jamaah, aqidatus salaf mengatakan bahwa pelaku dosa-dosa besar yang di bawah kesyirikan, apabila dia mati dan belum bertobat darinya, maka dia berada di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Bisa jadi dia langsung dimasukkan ke dalam syurga tanpa dilemparkan ke dalam neraka terlebih dahulu oleh Allah Jalla wa'ala, karena ampunan Allah yang maha luas untuknya dan karena keutamaan tauhid yang ada pada dirinya, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi, hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allah Jalla wa'ala berfirman, ya bani Adam law ataitani bi qarabil ardi thumma la tusyriku bi syai'a thumma la. Naam, ya bani Adam law ataitani bi qarabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la laqituka bi qarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, apabila engkau datang kepadaku membawa dosa seluas dunia, tetapi engkau datang menghadap kepadaku tidak membawa dosa syirik, maka aku akan datang kepadamu membawa ampunan seluas dunia pula. Juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang disebut dengan hadis bitaqah, di mana pada hari kiamat ada seorang hamba yang memiliki dosa sebanyak tis'un wa tis'una sijillah. Dia memiliki dosa sebanyak 99 gulungan. Setiap gulungannya berisikan dosa sejauh mata memandang. Ketika Allah Jalla wa'ala berfirman kepadanya, wahai hambaku, apakah engkau memiliki kebaikan selain kejelekan-kejelekan ini? Maka dia mengatakan, ya Allah, seandainya aku memiliki kebaikan, apalah nilainya kebaikan tersebut jika dibandingkan dengan dosa-dosaku yang banyak ini? Maka diperlihatkanlah kepadanya sebuah kebaikan yang dapat mengalahkan dosanya tersebut yang sebanyak 99 gulungan, dan setiap gulungan yang berisikan dosa sejauh mata memandang, yaitu la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah, mengetahui maknanya, menjalankan konsekuensinya, mati tidak membawa kesyirikan, dia mati di atas tauhid, maka seluruh dosa-dosanya tersebut yang sebanyak 99 gulungan, dan setiap gulungannya berisikan dosa sejauh mata memandang, melebur. Ya, Allah hapuskan. Karena anak timbangan yang berisikan tauhid la ilaha illallah lebih berat daripada anak timbangan yang di atasnya diletakkan 99 gulungan dosanya yang setiap gulungannya berisikan dosa sejauh mata memandang. Dan juga hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullah wa rasuluhu kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun min wa anna al-jannata haqq wan nar haqq adkhalahu Allahu al-jannata 'ala ma kana min al-'amal." Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, tiada sekutu baginya, bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan Rasulnya, bahwa Isa adalah utusan Allah, hambanya, kalimatnya yang ia lemparkan dan ruh darinya, dan dia bersaksi bahwa syurga benar adanya dan neraka benar adanya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam syurganya ala makana minal amal. Di antara makna dari dua makna ala makana minal amal adalah sekalipun dia masih memiliki dosa-dosa banyak yang belum bertobat darinya, dan dosa-dosa tersebut adalah dosa-dosa yang di bawah kesyirikan. Dan seandainya pun Allah Jalla wa'ala mengadabnya terlebih dahulu, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka Allah Jalla wa'ala.
karena hadis-hadis Nabi SAW lainnya yang menunjukkan hal yang sama. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW menyebutkan orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, maka di hari kiamat dia disetrika, ya, dengan setrika dari api neraka Allah Jalla wa Ala di punggung dan di dahinya, yang itu adalah dari harta yang dia simpan tidak dia keluarkan zakatnya, dan itu adalah harta yang wajib dia keluarkan zakatnya. Kemudian setelah itu dia dimasukkan ke dalam syurga. Maka aqidatu ahli sunnati wal jamaah untuk orang yang masuk ke dalam syurga dan neraka adalah sebagai berikut. Ini sebagai kesimpulannya. Yang pertama, orang yang masuk ke dalam syurga tidak akan pernah keluar lagi selama-lamanya. Dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan tidak akan ada yang masuk ke dalam syurga kecuali orang yang bertauhid. Itulah makna dari hadis Nabi SAW, la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah. Tidak akan ada yang masuk ke dalam syurga kecuali jiwa yang beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, dan syirik bukan bagian dari keimanan, bertentangan dengan keimanan. Yang kedua adalah orang-orang yang masuk ke dalam neraka Allah. Yang masuk ke dalam neraka Allah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, dia masuk ke dalam neraka Allah Jalla wa Ala dan tidak kekal di dalamnya. Dia dibersihkan dari dosa sekadar dosa yang telah ia lakukan, dari dosa-dosa yang di bawah kesyirikan. Setelah itu dia dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam sebuah sungai yang Nabi SAW namakan dengan Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Nah, dari tulang ekornya dia kembali diciptakan sempurna, kemudian dimasukkan ke dalam syurga, kemudian kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang kedua adalah mereka yang masuk ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala dan menjadi penghuninya yang kekal selama-lamanya. Mereka ada beberapa macam dari manusia. Yang pertama, kafir khullas, kafir murni, yang jelas-jelas kafir dan tidak pernah menyembunyikan kekufurannya dan memperlihatkan keislamannya. Yang kedua adalah mereka al-munafiqin, orang-orang munafik. Mereka kafir, tetapi kafir munafik, yang menyembunyikan kekafirannya dan memperlihatkan kecintaannya terhadap Islam. Allah Jalla wa'ala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dalam keraknya api neraka. Dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman tentang neraka. Allah Jalla wa'ala wa'iddat lil kafirin, yang telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Yang ketiga adalah mereka yang sebelum meninggalnya dia pernah muslim. Dia pernah muslim, dia mukmin, dia pernah salat 5 waktu, pernah mengucapkan 2 syahadat, tetapi ketika ia mati, dia membawa dosa yang membatalkan Islamnya dan dia belum bertobat kepada Allah darinya. Ya. Misalkan dia mati dalam keadaan belum bertobat dari dosa, pernah memperolok-olok Allah, pernah memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah memperolok-olok malaikat-malaikat Allah, pernah memperolok-olok agama Allah, memperolok-olok jenggot sebagai syariat Allah, dan dia tahu itu sunnah Nabi Muhammad SAW, memperolok-olok cadar dan dia tahu, ya, bukan karena tidak tahu, dan dia tahu itu syariat Islam, ya, dan hal-hal lain yang telah diketahui olehnya itu bagian dari syariat Allah, kemudian dia memperolok-oloknya, menjadikannya sebagai bahan candaan untuk menertawakan orang lain seperti yang dilakukan oleh sebagian para komedi. Allah Jalla wa'ala menyebutkan di dalam surat An-Nisa, ini salah satu dari dosa yang membatalkan Islam seseorang setelah keimanannya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nah, jadi untuk batal Islam itu enggak mesti seorang menulis di KTP-nya yang tadi yang muslim kemudian menulis dirinya Nasara, Yahudi, ya, atau dengan mengumumkan dirinya saya sudah murtad, saya sudah Nasrani, saya sudah kafir, saya sudah Yahudi. Walaupun dia masih mengaku muslim, masih salat 5 waktu, masih mengucapkan 2 syahadat, sangat mungkin dia di sisi Allah sebagai hamba yang kafir, ya, sebagai hamba yang telah murtad, kala dia mati, ingat syaratnya, tatkala dia mati dan belum bertobat dari dosa-dosa yang membatalkan Islamnya, seperti memperolok-olok Allah, memperolok-olok Nabi Muhammad SAW, memperolok-olok syariat Nabi Muhammad SAW, melakukan syirik besar dan dia mati belum bertobat darinya. Maka ini 3 macam dari manusia yang kekal di dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Kemudian catatan berikutnya untuk bab yang telah kita baca ini adalah terkait riya. Perlu diketahui bahwa riya itu tidak selalu menjadi syirik kecil.
Karena riya itu ada dua. Yang pertama riyanya orang-orang munafik. Dan yang kedua adalah riyanya orang-orang mukmin. Riyanya orang-orang munafik adalah riya dari semenjak dia belum melakukan ibadah itu. Tiada yang dia tuju dengan ibadah itu kecuali manusia. Memang motivasi dia salat adalah agar dipuji oleh manusia. Ini namanya riya besar. Ya. Seperti yang Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat An-Nisa tentang mereka orang-orang munafik, yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya mereka orang-orang munafik adalah orang-orang yang melakukan riya terhadap manusia. Mereka beribadah murni riya. Tiada tujuan sedikit pun untuk Allah Jalla wa Ala. Sebab mereka salat agar dilihat oleh manusia untuk dipuji dan disanjungi. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Maka setelah itu Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dalam kerak api neraka. Ini namanya riya yang membatalkan Islam dan membuat pelakunya kekal di dalam neraka selama-lamanya. Adapun riya yang kedua adalah riya yang Nabi katakan asyirkul asghar. Dia salat karena Allah, dia zakat karena Allah, dia haji karena Allah, dia umrah karena Allah, dia baca Al-Quran karena Allah, dia mengisi kajian karena Allah, dia khutbah karena Allah, dia belajar karena Allah. Tetapi dia setelah atau di saat dia mengerjakannya ada keinginan untuk dipuji oleh manusia. Sehingga dengan sengaja dia mengindah-indahkannya, memperlihatkannya atau memperdengarkannya kepada manusia agar mereka memuji dan menyanjunginya atasnya, dan dia tidak berusaha untuk menghilangkan keinginan itu. Ini syirik kecil namanya. Ini riya yang merupakan syirik kecil. Ia tidak membatalkan Islam, tidak membuat pelakunya kekal di neraka Allah, tetapi membuat ibadah yang terjadi riya di dalamnya menjadi sia-sia, tidak bernilai pahala sedikit pun di sisi Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala berfirman fa'budillaha mukhlishan lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajhihi. Allah tidak akan menerima suatu ibadah kecuali yang murni karena wajahnya. Juga di dalam hadis kudusi Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Sahih Muslim, "Man ana aghna syuraka faman asyraka faman amila amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkah." Aku adalah maha kaya dari persekutuan. Barang siapa yang melakukan suatu amalan dan dia menyekutukan aku di dalamnya, maka aku akan meninggalkannya dan amalan yang telah ia lakukan tersebut. Yang kedua, riya itu tidak hanya menghilangkan pahala suatu ibadah. Tidak hanya membuat suatu ibadah yang banyak dan besar menjadi sia-sia, tetapi riya itu juga menjadikan pelakunya menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka Allah pada hari kiamat kelak. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awalan nasi tusairu bihimun naru yaumal qiyamah thalathatun." Manusia yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah pada hari kiamat ada 3 golongan. Hadis yang panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama adalah orang yang mati syahid di medan jihad yang syar'i. Yang kedua adalah ulama. Yang ketiga, di dunia dia menghabiskan waktunya untuk belajar mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran dan mengajarkannya kepada manusia. Dan yang ketiga adalah orang yang gemar berinfak, selalu bersedekah di jalan Allah, tetapi mereka melakukannya karena ingin dipuji dan disanjungi oleh manusia. Masuk riya di dalamnya, maka mereka menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajah ke tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka Allah Jalla wa Ala. Kemudian dilemparkan ke dalam neraka Allah Jalla wa Ala. Kemudian ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, catatan lainnya untuk bab yang telah kita baca ini, bahwa seorang mukmin hendaknya selalu memohon, meminta kepada Allah Jalla wa Ala untuk diselamatkan atau bahkan untuk dijauhkan dari yang namanya kesyirikan, baik itu syirik besar ataukah syirik kecil, apalagi syirik kecil. Apabila syirik besar saja Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan seorang nabi dan rasul, kekasihnya Allah. Tidak semua para nabi dan para rasul diangkat sebagai kekasihnya Allah. Hanya 2 dari mereka yang dijadikan sebagai kekasihnya Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari dosa syirik besar. Lalu bagaimana dengan kita?
di mana syirik besar hari ini jauh lebih halus, jauh lebih tersembunyi, terselubung daripada kesyirikan besar di masa para nabi dan para rasul dahulu. Dan kita tidak lebih berilmu daripada mereka. Apalagi syirik kecil. Bersama dengan itu Nabi Ibrahim alaihissalam masih berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Apabila Nabi Ibrahim alaihissalam masih memohon dan meminta kepada Allah agar dijauhkan dari dosa syirik besar, apalagi syirik kecil, dan apalagi kita. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab setelah membawa ayat ini di akhir matan bab ini, beliau mengatakan, faman ya'manul bala ba'da Ibrahim. Maka siapakah yang akan merasa aman dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim? Ya. Apabila kita merasa aman dari kesyirikan, maka yakinlah bahwa diri kita bukan ahli tauhid. Karena ciri ahli tauhid, yang memiliki tauhid yang kuat itu adalah mereka yang selalu memohon dan berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari kesyirikan. Adalah mereka yang selalu khawatir dan takut dari yang namanya kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam saja yang merupakan Abul Anbiya, bapaknya seluruh nabi. Kenapa boleh dikatakan Abul Anbiya? Karena seluruh para nabi dan para rasul yang datang setelah beliau adalah anak keturunan beliau. Baik para nabi dan para rasul yang diutus kepada Bani Israel, ya, karena nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel itu anak keturunannya Ishak, ya. Ada turunannya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ataukah nabi yang diutus ke bangsa Arab, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau keturunan Nabi Ismail dan Ismail bin Ibrahim. Oleh karenanya Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya. Apabila Abul Anbiya, bapaknya para nabi saja, masih takut dari yang namanya kesyirikan, lalu bagaimana dengan kita yang sudah berada di sebuah zaman di mana kesyirikan itu amat-amat tersembunyi. Bahkan jangankan di zaman kita ini, di masa Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu masih hidup saja, beliau mengatakan syirik itu seperti dabibun namlah, seperti bekas perjalanannya seekor semut yang hitam di atas lempengan batu di malam yang gelap gulita. Jangankan bekas jalannya semut itu sendiri nggak terlihat. Bahkan jangankan semut, batu itu tersendiri nggak terlihat oleh kita. Apalagi bekas perjalanannya semut. Demikianlah beliau mengibaratkan kesyirikan. Apalagi kita di masa sekarang ini, di mana banyak ritual-ritual kesyirikan disebutkan sebagai ritual Islam. Kalau di masa dahulu, di masa Nabi SAW dan para sahabatnya, pelaku kesyirikan yang bermasalah, yang melakukan kesyirikan, melakukan ritual-ritual kesyirikan, akan bermasalah dengan Rasulullah, akan bermasalah dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan para ulama di masa itu. Tapi hari ini justru orang yang menegakkan tauhid, yang tidak mau ikut ke dalam ritual-ritual kesyirikan, justru orang yang seperti ini yang dipermasalahkan, bahkan bisa dipersekusi. Ya, bahkan sebagian mereka ada yang penjara sampai mati di dalam penjaranya, hanya gara-gara menyampaikan pembahasan tauhid dan memperingatkan manusia dari bahayanya kesyirikan, atau memperingatkan manusia dari sarana-sarana yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam syirik besar. Contohnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau keluar penjara berulang kali. Tiada kesalahan yang beliau lakukan kecuali karena beliau membantah kuburiyun hari itu. Kecuali karena beliau membantah ahli filsafat di sana itu. Kecuali karena beliau membantah ulama Asy'ariyah di masa itu. Dan terakhir kali beliau di penjara itu sebabnya karena menulis sebuah tulisan yang berjudul La tushaddur rihal illa ilal masajidi thalathah. Dan judul beliau tersebut pun itu adalah potongan hadis Nabi SAW. Tidak boleh melakukan perjalanan yang jauh dan bersusah payah karena suatu tempat kecuali hanya 3 tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Karena di masa beliau banyak dari kuburiyun, sebagian masyarakat yang melakukan bepergian yang jauh dan bersusah payah hanya untuk menziarahi kuburan tertentu. Karena anggapan itu kuburan wali, itu kuburan keramat. Maka beliau menasihati kaum muslimin dengan hadis Nabi SAW tersebut. Ya, tapi rupanya tulisan beliau itu membuat marah ulama di masa itu. Ulama Asy'ariyah dan ulama tasawuf di masa itu.
dan mereka memiliki pengaruh dalam pemerintahan. Sehingga Syekhul Islam ditangkap kembali setelah sebelumnya dibebaskan, kemudian dijebloskan ke dalam penjara sampai meninggal dunia. Dan beliau meninggal dunia di saat beliau sedang membaca Al-Quran, membaca surat Al-Qamar, dan sampai pada firman Allah Jalla wa'ala, innal muttaqina fi jannatin wa nahar, fi maq'adi sidqin, inda malikim muqtadir. Akhir surat dari ayat terakhir dari surat Al-Qamar. Sampai di ayat itu, nyawa beliau dicabut oleh malaikat maut. Nah, demikian juga hari ini, betapa banyak ustadz-ustadz dilakopi sebagai ustadz Wahabi, pemecah belah umat. Bahkan sebagian mereka ada yang dilarang mengisi kajian di tempat-tempat umum sampai hari ini. Sebagian mereka yang dibakar masjidnya, dibakar pondoknya, hanya karena memperingatkan manusia dari bahaya syirik. Padahal itu semuanya dilakukan karena kasih sayang kita kepada kaum muslimin. Sekarang secara logika, apa sih ruginya kita apabila manusia sekarang berbuat syirik, melakukan tauhid kalau kita berbicara dunia? Tiada yang merugikan kita terhadap dunia kita. Ya. Bahkan dengan kita mengajak mereka kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari kesyirikan, ini justru akan membahayakan nyawa, harta, dan kehormatan kita. Dan akan membuat undangan ceramah berkurang. Bersama dengan itu tetap dilakukan. Ini menunjukkan kenapa? Karena lillah wa fillah wa billah. Ini semuanya karena radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini semuanya karena innamal mu'minuna ikhwah. Ini semuanya karena firman Allah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan kaum mukminat itu saling berloyalitas di antara mereka, yaitu mereka yang selalu mengajak kepada ma'ruf dan mencegah dari hal yang namanya mungkar, dari kemungkaran. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tak terasa kajian kita hampir 1 jam. Sisa waktu yang masih ada, saya persilahkan jika ada pertanyaan, kritikan atau hal lainnya yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Ya, bismillah. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Pertanyaan pertama dari Ramadan dari Kalimantan Tenggara. Ustaz, siapa yang lebih dahulu masuk Islam? Apakah Mu'adz bin Jabal atau Abdullah bin Mas'ud? Nah, kalau kita mengingat sejarah, tidak diragukan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk as-sabiqin al-awwalin minal muhajirin. Jika saya nggak salah ingat, beliau itu masuk ke dalam Islam di saat jumlah para sahabat Nabi SAW belum lebih 10 orang. Ya, belum lebih 10 orang. Ya. Apakah di tahun ke-6 kenabian atau mendekati itu, ya. Yang jelas tidak diragukan beliau lebih duluan Islamnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Ummu Ihsan dari Binjai. Ucapan kalau bukan karena Allah dan kamu, masalah ini tidak akan selesai. Apakah kalimat ini mengandung kesyirikan, Ustaz? Nah, ini adalah kesyirikan, tidak diragukan lagi karena dia menggunakan kata dan. Wow, membarengkan kehendak Allah dengan kehendak manusia. Ini adalah syirik kecil. Hal yang serupa dikatakan oleh seorang sahabat kepada Nabi SAW, Masya Allah wa syit. Ketika ada seorang Yahudi yang bermasalah dengan dia, maka dia mengatakan, kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendakmu, wahai Nabi Muhammad, maka ini tidak akan terselesai. Maka Nabi SAW langsung mengherdiknya dan mengatakan, Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai tandingan Allah? Kalau kamu ingin mengucapkannya, maka ucapkan olehmu, Masya Allah thumma syit. Katakan olehmu ini karena kehendak Allah, kemudian karena engkau. Kalimat kemudian menunjukkan di bawah kehendak Allahu Jalla wa'ala. Nah, ini menerangkan kepada kita ilmu akidah akan menjaga seseorang dari penyimpangan di dalamnya. Ya, terkadang karena satu huruf yang kita ucapkan itu bisa menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Dan yang demikian itu tidak mungkin diketahui tanpa belajar dan ikut kajian tauhid. Barakallahu fik. Nah. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz.
izin bertanya Ustadz, bagaimana cara bersyukur yang sesungguhnya agar Allah ridho dengan kita ketika kita benar-benar merasakan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, Ustadz? Nah, Masya Allah, pertanyaan cukup bagus, sekaligus teguran buat yang bertanya dan yang ditanya, serta yang mendengarkannya. Yang pertama adalah dengan mengetahui rukun syukur itu sendiri. Karena dengan kita mengetahui rukun yang syukur, kita akan mengetahui syukur kita itu telah benar ataukah belum. Kita telah merealisasikannya ataukah belum. Rukun syukur ada 3 kata para ulama. Yang pertama al-i'tirafu bil qalb, yang kedua al-qaul bil lisan, yang ketiga adalah al-amal bil jawarih. Mengakuinya sebagai nikmat dari Allah dengan hatinya. Sehingga ketika dia mendapatkannya langsung terbesit di hatinya, ini adalah nikmat dari Allah. Maka dia tidak menisbatkannya kepada selain Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tiada satu pun nikmat pada kalian kecuali dari Allah Jalla wa'ala. Dan di dalam surat Al-A'raf Allah Jalla wa'ala berfirman, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingat-ingatlah oleh kalian akan nikmat-nikmat Allah agar kalian beruntung. Kata la'alla dalam Al-Quran yang datang dari Allah tidak boleh diterjemahkan mudah-mudahan. Itu terjemahan yang keliru dan bertentangan dengan akidah, kata Syekh Utsaimin. Karena la'alla dalam Al-Quran yang datang dari Allah itu litta'lil, bukan littaraji. Karena taraji itu adalah doa. Dan Allah tidak mungkin berdoa. Maka maknanya adalah agar. Ya, supaya, bukan mudah-mudahan. Nah. Yang kedua adalah memuji Allah Jalla wa'ala dengan lisan atas nikmat tersebut. Allah Jalla wa'ala berfirman, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang ketiga adalah menggunakannya di jalan yang Allah Jalla wa Ala ridhai. Wa qul i'malu Allah Jalla wa Ala berfirman, wa qalilun min ibadiy syakur. I'malu ala Daud syukra, dalam surat Saba ya. Wahai keluarga Daud, beramallah kalian sebagai bentuk syukur kalian kepada Allah Jalla wa'ala. Apabila 3 hal ini telah direalisasikan oleh seseorang, maka dia telah bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, bagaimana cara agar kita bisa bersyukur dengan merealisasikan 3 rukun tersebut? Jawabannya banyak. Yang pertama adalah memohon dan meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita hati yang bersyukur. Oleh karena di antara doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apa? Allahumma inni as'aluka lisanan zakira wa qalban syakira. Ya Allah, aku memohon kepadamu lisan yang selalu berzikir kepadamu dan hati yang selalu bersyukur kepadamu. Dan juga di antara doa yang Nabi SAW menganjurkan kita untuk tidak meninggalkannya di setiap akhir daripada salat kita, di tasyahud terakhir dari setiap salat kita, adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan pernah engkau tinggalkan di akhir salatmu, di ujung salatmu, doa, ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, untuk beribadah dengan bagus kepadamu, dan untuk selalu bersyukur kepadamu. Kita tidak akan mampu menjadi hamba yang bersyukur tanpa pertolongan dan taufik dari Allah Jalla wa'ala. Maka doa adalah tips yang pertama agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Yang kedua adalah hendaknya kita selalu melihat kepada orang-orang yang jauh di bawah kita dalam nikmat. Ini akan melahirkan sifat syukur ke dalam hati kita. Tidak hanya kalau kita selalu melihat kepada orang yang lebih sempurna nikmatnya daripada kita, maka kita tidak akan pernah bersyukur dan akan selalu merendahkan nikmat yang telah ada pada diri kita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru an la tajdaru ni'matallahi 'alaikum." Melihatlah kepada orang yang di bawah kalian dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang di atas kalian, agar kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang telah ada pada kalian. Cara yang berikutnya kata para ulama adalah mujalazatus salihin. Sering duduk dengan orang-orang saleh. Karena duduk dengan orang saleh itu, kata para ulama, akan memindahkan kita dari beberapa perkara kepada beberapa perkara. Di antaranya adalah dari hati yang tidak bersyukur kepada hati yang bersyukur. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, wal ilmu indallah. Nah. Baik Ustaz, ada pertanyaan berikutnya Ustaz. Apakah ada doa khusus Ustaz untuk
terhindar dari kesyirikan? Nah, Masya Allah. Jawabannya ada. Di antaranya apa yang kita pelajari hari ini. Dalam surah Ibrahim ayat 35 ya. Doanya Nabi Ibrahim. Wa junubani wa baniya an na'budal asnam. Yang kedua doa yang Nabi SAW ajarkan. Allahumma inni a'udzubika an usyrikaka wa ana a'lam. Ya, wa ana a'lam. Atau wa an usyrikaka wa ana la a'lam. Wa ana la a'lam. Atau semana dengan itu. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari melakukan kesyirikan dan aku tahu, dan melakukan kesyirikan dan aku tidak tahu, tidak sadar. Ya, secara umum seorang boleh berdoa dengan bahasa apa saja yang dia mampu. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ma ja'alallahu ma yuridullahu an yaj'ala 'alaikum fid dini min haraj." Naam, wallahu taala a'lam bissawab. Baik, Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya di luar tema. Apakah boleh melakukan sholat jamak atau qasar dikarenakan hujan yang begitu lebat, sementara posisi kita sedang di luar rumah sedang berteduh, namun waktu sholat sudah tiba? Nah, dirinci apabila dia musafir, maka dia boleh menjamak dan mengqasar. Tetapi kalau dia bukan musafir, dia tidak boleh mengqasarnya salatnya dalam kondisi apapun. Apakah boleh menjamaknya? Dirinci. Apabila dia sedang di masjid, misalkan salat maghrib, kemudian hujan, boleh dia melakukan salat, menjamak salat isya setelah maghrib apabila imam rawatibnya melakukannya. Nah, karena illat menjamak salat karena hujan adalah agar terlaksanakannya salat dengan jamaah. Karena khawatirnya kalau tidak dijamak salat isya jamaah kemudian pulang, nggak bisa balik lagi ke masjid untuk salat isya. Melakukannya secara berjamaah. Tapi kalau dia sendirian itu apa dia jamak? Dia jamak juga sendirian, enggak dia jamak juga sendirian. Dan hukum asal salat itu pada waktu inna salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Adapun menjamak salat karena hujan, tentunya dengan pelaksanaan jamaah, maka terjadi kesalahan pendapat di kalangan ulama. Di antara ulama ada yang membolehkannya karena mereka menganggap riwayat wala matar itu adalah riwayat yang sahih. Hadis Abdullah bin Abbas dalam Sahih Muslim yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a baina dhuhri wal 'asr wal maghrib wal isya min ghairi khaufin wala safarin, kemudian tambahan wala matarin. Kalimat tanpa hujan ini diperbincangkan oleh ulama hadis. Sebagian ulama mensahihkannya, sebagian ulama menganggap itu ziyadah yang syadzah. Namun wallahu a'lam bishawab, ya, tidak mengapa jika imam rawatib memandang untuk menjamak. Mungkin dia memprediksi ini hujan kayaknya bakal lama. Seandainya enggak dia jamak langsung sholat isya setelah maghrib atau zuhur. Seringnya kan maghrib dengan isya ya. Ya, karena kalau zuhur dan asar jedanya masih panjang. Dan di siang hari keumuman orang masih mudah untuk pergi ke masjid. Dia memandang untuk menjamaknya karena melihat kalau tidak dijamak nanti pada isya enggak ada jamaah, maka tidak mengapa. Itu pernah Nabi SAW lakukan. Nah, barakallahu fiik. Baik Ustaz, mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz. Ustaz, bagaimana cara kita bertobat dari dosa-dosa kesyirikan, baik yang kita ketahui ataupun tidak, Ustaz? Yang pertama adalah memahami rukun taubat. Rukun taubat itu kata Imam Nawawi rahimallahu taala menukilkan ucapan para ulama, yang pertama adalah an-nadam. Dia menyesal telah melakukannya. Jangan justru bangga. Ya. Jangan justru bangga. Dia menyesalinya. Sehingga setiap kali dia mengingat dosanya tersebut, dia langsung merengek-rengek memohon ampunan kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua adalah al-iqla', menarik dirinya dari dosa tersebut. Karena ada sebagian orang, astagfirullah, ini dosa, tapi tetap aja dia melakukannya. Ya, seperti yang diajarkan oleh dia, du'at ala abwabi jahannam. Apa-apa ke diskotik, apa-apa kalian menjadi PSK, penting jangan lupa salawatan malam Jumat. Ya, ini dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahanam. Nah, yang ketiga adalah al-azmu alla ya'uda ilaiha. Dia bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Ingat, bertekad. Bukanlah syarat sahnya taubat tidak boleh jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh setiap anak Adam. Yang keempat, ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Bukan karena terpaksa. Syarat berikutnya, belum tertutup pintu taubat. Di mana matahari masih terbit dari arah timur dan masih terbenam di arah barat.
belum terbit dari arah barat. Karena Nabi SAW bersabda, "Wala tanqati'u taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Pintu taubat itu tidak akan tertutup sampai matahari itu terbit dari arah barat. Nah, yang berikutnya, nyawanya yang ditarik oleh malaikat maut belum sampai ke kerongkongan atau belum terlihat olehnya adab Allah yang mematikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan sanad ini hasan karena Syekh Al-Albani dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Allah akan selalu menerima taubat hambanya selama dia belum ghargharah. Mana ghargharah? Dua kata para ulama. Yang pertama, nyawanya yang ditarik oleh malaikat maut belum sampai ke kerongkongannya. Mana yang kedua adalah belum terlihat adab yang mematikan. Nah, Allahu taala a'lam bissawab. Nah, silakan. Ya, Ustaz. Cukup, Ya, Baik, kiranya ini yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Afwan, pada pagi hari ini agak oleng dikit. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala an yanfa'ana bima 'allamana wa an yu'allimana bima lam na'lam. Dan kita memohon kepadanya agar Allah Jalla wa Ala mengabadikan pertemuan kita ini hingga ke syurganya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wafaqallahu al-jami' wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.